kita sebenarnya menggunakan istilah skor ini setiap hari ya. Perhatikan penggunaan istilah skor ini ya. Skor Manchester City versus Manchester United. Nah, ini baru tadi malam ya. Oh, 4-1. Manchester City menghasilkan 4 skor dan United 1 skor. Misalnya begitu kan. Kemudian skor ulangan matematika Dudi, dia dapat 8. Gitu kan. Kemudian kita melihat skor IQ Carla. IQ-nya 119. Kemudian skor Bapak pertama antara Jojo versus Lindan misalnya 21 sampai 21 musuh 19. Kalau kita lihat di sini ya kan ada polanya gitu kan. Ada polanya, ada kesamaannya gitu kan. Jadi bahkan kalau mohon maaf ini kaum lelaki gitu seringkali melihat wanita gitu tuh ngasih skor, maksudnya ada wanita cantik ya, berapa skornya? 8. Nah misalnya itu kan. Jadi kita seperti terbiasa menggunakan istilah-istilah skor itu gitu kan. Nah, kalau begitu, kalau dilihat dari pola-pola seperti ini, skor itu apa? Silakan berkomentar. Skor itu apa sih, gitu kan? Nah, yang on-cam dia bisa tak kelihatan toh? Jadi apa yang dimaksud dengan skor itu? Penilaian. Saya ketik di sini. Penilaian. Oke. Baik. Apalagi kalau kita ngomong skor itu apa sih? Sebenarnya minggu lalu sudah disinggung ya. Skor itu apa? Harga atas suatu usaha, Pak. Apa itu? Hasil suatu usaha. Harga atas suatu usaha yang dilakukan. Apa tadi? Depannya apa? Suatu usaha. Harga, Pak, harga. Oh, harga ya, harga. Dengarnya cuma harga gitu kan. Oke, apalagi? Kita ngomong skor itu apa tuh artinya? Nilai yang dapat dikuantifikasi, Pak. Yang dapat apa sebetulnya? Nilai. Kata pertamanya hilang ya? Nilai, Pak. Oke. Oke, nilai. Nilai ya, yang dapat dikuantifikasi. Oke. Apalagi? Di chat Skor beberapa adalah menulis, Pak Ari. Oh, ada di chat yang nggak kelihatan. Sebentar. Derajat atau angka yang diberikan pada suatu objek. Angka yang menggambarkan kondisi suatu objek. Oke. Jadi angka ya. Ada istilah angka ya. Oke. Angka. Ya Allah, hilang. Oke. Derajat. Nah, dan sebagainya. Oke, baik. Saya rasa semuanya benar. Kalau dirangkai kan bisa nih. Angka, ya kan begitu kan? Merupakan skor adalah apa? Skor adalah angka yang menunjukkan derajat atau nilai atau harga atas sesuatu yang diukur kan tadi kan derajat pengukuran ada yang bilang begitu kan? Hasil pengukuran gitu kan? Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ke konsepnya gitu kan. Skor tes ini kalau kalian lihat itu ya kita nyebutnya sepotong roti, bukan sepotong informasi yang biasanya sebuah angka karena bisa jadi itu sebuah simbol ya. Tapi nanti simbol itu bisa diangkakan kan begitu kan. Tapi number ya, jadi angka betul. Yang istilahnya apa? Memuat ya. Atau menunjukkan ya, atau mencerminkan performansi seseorang kalau skor tes ya ini, kalau tadi kan skor tes dari testi atas sebuah tes. Contoh misalnya tadi ulangan matematika, soalnya 10, benar 8, salahnya 2. Oh, berarti itu adalah angka yang menunjukkan bahwa si anak tersebut mampu menunjukkan performansi 8 atau 80% dari keseluruhan rangkaian dari tes itu kan begitu. Nah, ini kalau di teorinya Thyssen and Weiner itu ya test score is
a summary of the evidence ya, contained in examinees responses ya. Jadi ya itu seperti bukti ya, semacam bukti ya, namanya kuantitatif itu kan mencerminkan kualitas kan begitu kan. Yang itu kumpulan dari respon-respon dari seorang testi terhadap item-item yang diberikan gitu kan, tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstruk yang diukur. Jadi kalau kita ngomong skala kecemasan ya 20 item misalnya begitu kan, ya dan tidak. Kemudian seseorang mendapatkan skor 15. Oh ya berarti saya ya katakanlah 15 skor saya, kecemasan saya. Kecemasannya saya 15 dari 20. Berarti itu menunjukkan bahwa saya memiliki 15 tanda dari kecemasan itu, kan begitu. Pak Wahyu kecemasannya 5. Oh, Pak Wahyu hanya menunjukkan 5 tanda atau 5 indikator tentang kecemasan itu, kan begitu kan? Seperti itu. Dan itu berarti bisa dibandingkan kuantitasnya. Oh, kecemasannya Haryanto lebih tinggi dari kecemasannya Wahyu. Seperti itu. Karena 15 lebih besar daripada 5. Seperti itu. Nah, teman-teman waktu di statistika satu dulu kita sudah belajar tentang skor ini dalam konteks kalau tidak salah menjelaskan waktu itu tentang variabilitas ya atau dispersi yang ditandai dengan adanya mean deviasi, ada standar deviasi, ada range dan sebagainya. Terus kemudian kita sudah belajar tentang mengubah skor kasar atau skor mentah menjadi skor standar. Betul ya Pak Wahyu ya, di statistika 1 ya. Yang disebut dengan C-score, kan begitu kan? Nah, sebenarnya penggunaannya itu ada di sini teman-teman. Penggunaan C-score yang dulu kita pelajari itu ada di psikometrika ini. Jadi karena kita akan berhadapan dengan dua jenis skor ini dalam dunia persilatan. Ya. Jadi jenis skor ini pada dasarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya skor mentah atau raw scores. Yang kedua adalah skor skala atau scaled score. Ada 2 jenis itu kan. Loh, si skor ada di mana? Kok nggak ada di dua-duanya? Kok nggak 3 sama si skor? Nah, si skor atau skor standar itu skor yang digunakan untuk mentransformasikan atau kita bahasa lainnya adalah mengkonversikan dari skor mentah atau raw score ini ke skor skala. Jadi dia digunakan untuk konversi ya, seperti itu. Jadi penggunaannya kalau skor standar banyak sekali, tapi dalam konteks pengukuran dan hasil dari sebuah tes atau dari sebuah pengukuran, maka dia digunakan untuk konversi. Nah, ini dari skor mentah ke skor skala. Nah, banyak sekali istilah nanti yang akan muncul di skor skala ini. Nanti ada kalau kalian lihat nanti ada simbolnya ada SS gitu di alat-alat tes ya, nanti akan ada juga ini yang nyebutnya itu nanti ada namanya WS. Kalau ada WS jangan kaget, itu singkatan ya, itu weighted score ya. Skor terbobot gitu kan. Yaitu SS, WS, kemudian apa ya, ada lagi yang lain gitu kan. Jadi nanti ada istilah lainnya adalah weighted score. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu. Mari kita lihat skor skala raw score dulu. Raw score itu ya kalau di tes kognitif ya skor perolehan yang diperoleh dari jumlah jawaban benar ataupun formula yang ditetapkan. Karena belum tentu jumlah jawaban benar teman-teman. Ya, misalnya contohnya tes matematika terdiri dari 10 soal, 3 pilihan jawaban.
pakai rumus yang gampang, ya jawaban benar. Kamu nilai matematikanya berapa, Dek? 10. Oh, benar semua. Ya, betul. Ya, karena formulanya dia skornya adalah hanya melihat jumlah jawaban benar yang dikumpulkan. Dia benar 8, dapat 8. Benar 6, dia dapat 6. Kan begitu. Nah, tetapi jangan salah. Raw score ini kadang-kadang sudah menggunakan formula. Misalnya ada tes numerik berbentuk multiple choice, 5 pilihan jawaban terdiri dari 20 soal. Nanti kalian kalau di tes-tes psikologi, raw score itu bisa diperoleh dengan berbagai model. Misalnya gini, RS sama dengan jumlah jawaban benar dikurangi 1/4 salah, gitu kan? Misalnya ya, ada juga yang lain, jumlah jawaban benar dikurangi 1/3 salah. Kalau bahasa yang lain lagi, di bimbingan belajar itu kan diajari, ini soal masuk ini, SBMPTN ini, kalau benar dapat 4, misalnya kan, salah -1. Nah, kalian masih bingung itu kenapa kok ada salah -1 ya? Benar 4, salah -1. Ini sama sebenarnya. RS sama dengan B min 1/4 S itu sama dengan B sama dengan 4. Nah, ini sama ini. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan error pengukuran, teman-teman. Jadi, kenapa kok formula ini dipakai ya? Benar sama dengan 4, salah -1. Kenapa kok benarnya nggak -3? Benarnya kok nggak 3, salah -1? Ini karena formatnya adalah multiple choice 5 pilihan. Kalau 5 pilihan itu A, B, C, D, E, kuncinya ada 1 kan, begitu kan? 4-nya disebut sebagai distraktor. Nah, di beberapa tes psikologi, kita melakukan koreksi terhadap faktor tebakan. Atau yang ya itu tadi, kalau kita ngomong ada 5 pilihan jawaban, asal aja jawaban saya E. Berapa persen kemungkinan benarnya? 20% kan, 1/5 kan, seperti itu kan. Nah, itu dijadikan faktor koreksi. Jadi dari 5 pilihan itu 1 kunci dan 4 distraktor, makanya B min 1/4 S. Karena yang faktor tebakannya digunakan untuk mengoreksi. Banyak itu tes, contohnya tes, nanti akan ketemu tes berhitung namanya A5, tes mekanik, kemudian ada tes hampir semua tes DAT, tes bakat itu semuanya pakai rumus pengurangan skor ini. Digunakan untuk mengoreksi error pengukuran yang disebabkan oleh faktor tebakan. Nah, atau guessing ya. Nah, kok tidak 1/3? Ada yang 1/3, teman-teman. Ada yang rumusnya itu raw score itu sama dengan betul dikurangi 1/3 salah. Ada yang seperti ini, yaitu pada soal-soal yang terdiri dari 4 pilihan. Ya, 4 pilihan. Kalau 4 pilihan itu berarti ada 1 kunci dan ada 3 distraktor atau pengecoh. Nah, satu kuncinya itu nanti makanya rumusnya menjadi B kurangi 1/3 karena terdiri dari 1 kunci dan 3 distraktor. Dan seterusnya. Itu kalau yang tes kognitif di tes yang kita miliki. Jadi tidak semuanya hanya total jawaban benar. Tapi beberapa tes intelijensi tidak ada pengurangannya. Ini yang biasanya di tes bakat yang saya lihat, saya belum menemukan kenapa yang tes bakat kok ada pengurangan ya. Rata-rata tes bakat yang standar itu, tapi yang tes intelijensi itu tidak ada pengurangan. Misalnya CFIT atau SPM gitu ya, cuma jawaban yang benar saja, tidak ada pengurangan dari apa istilahnya formula skornya. Jadi ada yang hanya sekali lagi kalau di highlight jumlah jawaban benar saja ataupun berdasarkan formula yang ditetapkan. Nah, kalau tes non kognitif seperti apa?
Ya kalau tes non kognitif atau skala, ya skor mentah ini diperoleh dari gabungan skor-skor butir yang mencerminkan respon testi terhadap butir yang disajikan. Contoh misalnya ada skala yang sangat terkenal, Big Five Inventory atau skala Big Five. Misalnya begini, di skala openness yang terdiri dari 12 butir soal dengan 5 opsi jawaban, salah satu itemnya misalnya begini, saya adalah seorang yang banyak bicara. Nah, kalau opsinya dari sangat tidak sesuai, 1, tidak sesuai 2, netral 3, sesuai 4, sangat sesuai 5. Kalau seseorang memilih sangat sesuai, berarti dia mendapatkan skor 5 untuk item tersebut. Oke. Sehingga kalau 12 butir, dia menjawab sangat sesuai semua, maka skornya dia bisa maksimal adalah 60, karena 12 kali 5. Tetapi kalau 12 butir itu dia menjawab sangat tidak sesuai semua, skornya adalah 12. Jadi skor item yang mencerminkan respon testi. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian gimana dengan skill score? Skill score. Skill score ini adalah skor yang diperoleh dari transformasi skor mentah. Apa fungsinya? Ya, fungsinya adalah untuk menyajikan sebuah skor dalam sistem skala yang konsisten sehingga bisa dibandingkan. Ya, bisa dibandingkan. Jadi kalau kita lihat bisa saja sebuah tes itu terdiri dari beberapa butir. Misalnya tes A ada 30, tes B 50, tes C 40 gitu kan. Kalau kita lihat itu kan ukurannya kan berbeda. Kalau dalam bahasa yang sering dipakai itu metriknya kan berbeda. Oh, ini 20 soal, ini 30 soal, ini 50 soal, berbeda-beda. Nggak bisa kan kalau soal-soal itu kemudian hasilnya, skor mentahnya itu terus kemudian dijumlahkan begitu saja. Nggak bisa. Maka skor itu harus dikonversikan kan gitu. Harus ditransformasikan gitu kan. Nah, proses transformasinya itu didasarkan pada apa? Didasarkan pada rata pada subtes tersebut, kemudian sama simpangan baku atau standar deviasinya. Jadi kalau dilihat prosesnya gitu, skor mentah yang diperoleh dari tes, dari pengukuran, itu diubah menjadi skor standar atau skor baku atau C-score. Kemudian dari C-score itu diubah menjadi skill score. Jadi kalau teman-teman dulu sudah belajar, kita sudah belajar di statistik 1 proses ini. Ya. Jadi proses dari skor mentah ke skor baku itu kita sudah pelajari. Nanti kita coba refresh lagi. Nah, kemudian kita akan mengubah skor ini menjadi skill score. Dan untuk mengubah itu banyak sekali acuan yang bisa dipakai. Karena kita harus mengacu pada konsep apa yang mau dipakai. Contohnya misalnya kita mengubah hasil tes AQ kan, tes AQ 20 soal. Nggak serta-merta keluar angka skornya kan. Kalau misalnya si Ani dapat 15 soal, benar kan? Benar ya. Ini kan nggak, ini masih raw score. Dan raw score ini kan harus diubah menjadi angka AQ. Berapa AQ Ani kan begitu kan? Nah, oleh karena itu kita butuh acuan gitu untuk mengubah dari skor mentah raw score ke skill score ini kan. Nah, yang kita lakukan adalah kita harus mengubah skor itu ke dalam skor baku dulu, kemudian kita masukkan ke dalam formula untuk skill score-nya dengan menggunakan berbagai macam acuan, yaitu min dan SD hipotetik dalam transformasi skor. Misalnya kita menggunakan AQ itu kita pakai min 100, SD-nya 15, hipotetiknya ya, atau spare targetnya ya. Kemudian kalau kita lihat SAT
apa scholastic assessment test ya. Kemudian ada TPA, kemudian PAPS, GMST, itu kita pakai minnya 100, minnya 500, SD-nya 100. Sangat tergantung. ACT pakai minnya 18, SD-nya 6. Ini soalnya ada 36. Kita pakai T-score gitu kan. Skor T, tapi ini yang sering rancu dikira true score ya. Itu kita pakai minnya 50, SD-nya kalau tidak salah 16,67, seperti itu. Ada acuannya ada gitu kan untuk mengkonversikan itu. Kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana rumus umum konversi skor? Rumus umumnya adalah bahwa skill score itu tergantung ya mau menggunakan AQ deviasi atau mungkin apa, itu adalah min hipotetik ditambah SD hipotetik kali C-score ya. Jadi ada 3 komponen. Nah, hasil pengukuran yang kita peroleh tadi ini C-score. Sedangkan min hipotetik dan SD hipotetik itu ditetapkan dari rujukan yang kita mau pakai. Kita mau pakai rumus AQ atau pakai rumus TPA atau pakai rumus T-score atau ACT, ya terserah saja kan begitu kan. Kalau kita mau mengkonversikan. Oke, baik. Di mana C-score sendiri ini sudah di statistik 1. C-score itu adalah nilai individu X atau skor mentah individu dikurangi rata dari tes tersebut dibagi dengan SD dari tes atau ya dari tes tersebut. C-score-nya adalah itu. Nah, kalau sudah punya C-score ya dimasukkan dalam rumus ini. Ini sudah ditetapkan, ini juga sudah ditetapkan. Min hipotetik, SD hipotetik. Itu tergantung kita mau menggunakan model skor seperti apa. Oke. Nah, kita coba ilustrasikan. Misalnya gini. Tes A ini adalah tes intelijensi terdiri dari 3 subtes. Yang pertama itu penalaran figural 30 butir soal ya. Kemudian yang kedua penalaran verbal 50 butir soal. Dan yang ketiga adalah penalaran numerikal terdiri dari 20 butir soal, teman-teman ya. Ya, ini 3 subtes ini. Ini tes intelijensi A. Tes intelijensi A. Itu siapa? Afin, Aang. Nah, oke. Nah, kemudian dari proses pengukuran itu diperoleh hasil tesnya dari 3 orang mahasiswa. Katakanlah ambil aja Adi, Badu, dan Cinta. Pada subtes 1, figural, ya, Adi 20, Badu 25, kemudian Cinta 20. Ya kan? Oh, Badu paling unggul, misalnya begitu kan. Gitu kan. Subtes 2 begini strukturnya. Subtes 3 seperti ini. Ini 20 butir soalnya tadi. Nah, kemudian waktu di statistik 1 dulu, kita kan sudah belajar mengubah ini menjadi C-score kan begitu. Ya. Dan syaratnya adalah itu bisa dibandingkan kalau ada informasi tentang min dan SD-nya kan begitu. Kalau begini saja kan nggak bisa dibandingkan. Wah, kita jumlah saja. Ini si Adi ini dapat skornya berapa itu? 55 ditambah 12 itu kan 67. Badu si Adi ya. Badu dapat berapa nih? 55 ditambah 16, soal 71. Oh, Cinta dapatnya 60 tambah 15, 75. Oh, Cinta paling pintar. Kemudian Badu, kemudian Adi. Kan dulu kan kita nggak boleh begitu di statistik 1 bahwa skor mentah ini nggak bisa dijumlahkan begitu saja. Ya, karena ini mengukur dimensi yang berbeda. Yang satu figural, ini verbal, ini adalah numerikal. Nah, kemudian, kalau gitu gimana dong? Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah pada tes tersebut, berapakah nilai
atau berapakah nilai ratanya? Oh, ada informasi. Nilai ratanya untuk subtes 1 atau figural adalah 17, SD-nya adalah 3,5. Subtes 2 32, ini 6 SD-nya. Kemudian subtes 3 11 dan 2,5. Nah, kalau kita sudah punya data tentang min dan SD ini, maka skor mereka itu bisa diubah menjadi angka IQ. Langkahnya adalah yang pertama adalah mengubah skor kasar yang ada di sini atau skor mentah yang ada ini menjadi C-score. Oke. Kemudian kita akan hitung IQ-nya. Coba. Kita coba new slide ya. Oke. Nih, coba teman-teman sekarang kita coba ya. Coba ini mungkin bisa di screenshot dulu. Ini saya mau copy kok tidak mau. Oke. Yang dilihat, yang terlihat di layar Anda Excel kah atau PPT? PPT, Pak. PPT, Pak. Masih PPT? Iya, Pak. Masih, Pak. Oke, baik. Sebentar. Ini saya copy dulu. Ini untuk ilustrasinya ya, teman-teman. Kalian kan harus diubah. Oke, kita berikan contoh satu ya. Kita berikan contoh satu, kita ngitung. Ya. Adi tadi subtes 1, subtes 2, subtes 3 kan gitu kan. Coba kita hitung ya, nilai C-score-nya dulu. Ya, C-score ini saya insert. Apa tadi rumusnya? C-score sama dengan nilai individu. Ya, oke. Saya boleh kurung aja. Nilai dia dikurangi, ya itu Rata. 17 ya, berarti. Saya ketik aja. Dibagi 3,5. Gitu ya. Oke. Baik, ini kita geser. Wow, ada nilainya. Ini 5 ya. Sebentar, ini bukan 17 berarti kan. Berapa ini? 32. Terus kemudian ini adalah 6. Gitu ya, teman-teman ya. Terus ini adalah berapa dia ini? 11. Subtes 3. 11. 11 ya. Numerikal ini adalah
2,5. Ya, gini ya. Ini nilai siskornya ya. Ini subtes 1, 2, 3, 4. Oke. Baik. 4 enggak ada ya. Nah, kemudian ini kalau sudah punya siskor ya gampang. Kita sebutkan angka IQ-nya. Rumusnya gimana? Rumusnya IQ tadi min hipotetiknya berapa? 100, Pak. Terus. 100, kemudian ditambah SD hipotetiknya berapa? 15. 15. 15 kali Diskon. Skor. Oke. Gini ya. Nah, sudah ketemu angka IQ-nya. Kalau ini bisa ditarik. Kok risih ya kalau pakai pecah-pecah, ya udah dibuletin aja. Ketemulah angka IQ. Ini namanya IQ. Tadi apa namanya? Figural. Gitu kan? IQ verbal dan numerikal. Di mana diperoleh full? Nah, ini terkenalnya adalah FSIQ, full scale IQ. Full scale IQ atau IQ umumnya. Diperoleh dari mana? Ya biasanya full scale itu ya tinggal di rata-rata saja diambil. Kecuali ada rumus khusus ya, misalnya bobot numerik lebih tinggi gitu kan, berarti ada bobot khususnya. Ini tapi paling mudah kan begini saja. Nah, ini namanya full scale-nya. Full scale-nya full scale IQ-nya ya. Full scale IQ dari Adi adalah 109. Oke. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Ini juga kalau kita tarik pakai Excel itu mudah, sehingga kita punya IQ-nya masing-masing. Anda lihat teman-teman, skor mentahnya tadi paling tinggi itu Cinta, ya kan? Kemudian Badu dan Adi. Tapi ternyata begitu menjadi full scale IQ, ternyata Badu memiliki intelijensi yang lebih tinggi dibandingkan Cinta. Lihat ya ini. Jadi Badu 120, Cinta 119, dan Adi hanya 109. Jadi kelihatan. Nah, dulu, sekali lagi, dulu, waktu di statistika 1 kita hanya sampai di sini. Ya, yaitu sampai ke si skor itu. Terus kemudian kita sekarang masuk ke mengubah skornya menjadi scale score. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Jelas? Oke, baik. Kalau belum kita lanjutkan lagi. Jadi ketemulah ini full IQ-nya tadi. Ini tadi saya lupa figuralnya. Ternyata itu tadi setelah kita cek, oh ternyata Badu tadi IQ-nya adalah 120, ini IQ kan. Ini 107 kalau nggak salah tadi, ini 119. Lihat ini teman-teman, berbeda kan? Urutannya berbeda kalau mana yang paling tinggi intelijensinya dan di antara mereka bertiga. Jadi sebenarnya skor mentah itu memang sudah bisa digunakan untuk melihat kualitas secara sepintas, tapi itu belum bisa menggambarkan kondisi yang sesungguhnya karena belum dibandingkan dengan sebuah kriteria seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, oleh karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, gitu kan? Ketika kita memperoleh skor, kemudian skor itu sudah kita turunkan ke dalam skor skala tadi, kita disitulah fungsi yang kemarin kita pelajari kan. Kalau apa istilahnya pengukuran itu kan, kalau tidak salah kemarin itu kan di masa Ang itu kan pengukuran. Kemudian setelah itu
kita lakukan apa itu pengukuran? Oh, hasil ukur sifatnya deskriptif, kan begitu kan? Ya angka. Makanya ini sifatnya adalah raw score tadi, angkanya, skornya adalah RS. Kemudian ada proses berikutnya namanya evaluasi. Nah, evaluasi itu apa? Evaluasi itu ada unsur di dalamnya itu adalah interpretasi hasil. Apa bedanya pengukuran dan evaluasi? Jadi kita ngukur itu belum selesai. Kita harus memaknai hasil ukur. Raw score ini harus dimaknai, harus diinterpretasi. Untuk menginterpretasi, interpretasi, bukan prestasi. Kita harus mengubahnya ini menjadi skill score. Mengubahnya menjadi skill score ini. Skill score ini kemudianlah yang kemudian bisa kita interpretasi. Jadi sebenarnya belajar psikologi itu kurang kerjaan ya teman-teman. Ya enggak? Sesuatu yang sifatnya kualitatif, dikuantitatifkan, habis itu dikualitatifkan lagi. Jadi aneh-aneh aja ya. Kualitatif, dikuantifikasi, setelah ketemu angka, dikualitatifkan lagi. Nah, dalam bahasa kita yang disebut dengan interpretasi. Jadi kita interpretasi skor. Nah, dalam melakukan evaluasi atau interpretasi ini kita menggunakan dua acuan. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Aang dan disinggung oleh Pak Wahyu. Jadi untuk interpretasi skor ini ada dua acuan utama. Yang pertama yang disebut sebagai norm, gitu kan, norm reference. Kemudian yang berikutnya adalah criterion reference. Kita ke norm dulu. Saya kalau ingat norm ini ingat Pak Aswar selalu memberikan ilustrasi itu adalah kendaraan. Kamu naik kendaraan kecepatan 60 km per jam, dia itu termasuk cepat, sedang, atau lambat? Bagi dia itu cepat. Cepat. Ya, kalau siapa ini? Rafli, kamu Ya, naik kendaraan kecepatan 120 km per jam, cepat kencang, atau Pak. lambat? Kencang kalau jalan biasa. Biasa. Kencang. Ya, oke lah. Jadi sekali lagi kalau kita ngomong itu mau ngomong itu cepat atau lambat itu depend on, betul nggak ya? Tergantung, misalnya dia ngayuh becak kecepatannya 60 km per jam, ngayuh loh, dia bukan naik, ngayuh becak 60 km per jam itu kenceng banget loh teman-teman, karena becak rata-rata kecepatannya yang mungkin 30 km per jam, oh malah nggak nyampe, mungkin hanya 20 kan. Tiba-tiba ada seorang perempuan ngayuh becak cepet banget 60 km per jam, wes, baru kedip itu udah lewat, oh dia. Jadi tergantung ya, tergantung apanya, kendaraannya. Kalau itu naik becak tuh kenceng banget. Tapi kalau itu naik Ninja 250 cc lambat itu, apalagi naik R1 ya, misalnya Honda R1 atau apalah Hayabusa gitu kan, Suzuki Hayabusa gitu. Nah, itu lambat banget itu, malah ambruk kalau segitu bisa. Jadi tergantung. Oh, tergantung lagi apa? Ya tergantung, kalau itu di Mandalika ya 60 km per jam itu lambat banget. Iya kan? 60 km per jam. Jadi dia satu putaran, siapa ya? Rossi mungkin sudah 10 putaran. Jadi cuma disolap salib. Wes. Dia numpak Honda Beat gitu kan, disalib sama apa yang lain. Nah, jadi norm ya, kata norm itu ya menggambarkan situasi seperti itu. Tergantung gitu kan. Tergantung itu apa? Tergantung itu bisa berupa konteks ya, misalnya di Mandalika atau di Sentul atau itu di Gang Buntu, atau di Gang Pandeka Karya misalnya begitu kan. Naik gitu 60 di Gang Buntu ya mental kan, karena di situ banyak polisi tidur kan, 60 km per jam. Itu kenceng banget kan begitu kan. Tergantung juga kendaraannya kan begitu. Nah, contoh lain misalnya ada tes intelijensi namanya
Nah, kalau kalian ambil asesmen intelijensi, namanya CPM, Color Progressive Metric, gitu kan? Dia ikut tes itu, CPM. Soalnya ada 50, dia dapat 48. Wes gitu kan. 50 ini CPM ya. Tes CPM. Katakanlah 50 soal. Dia 48 benar. Ini dia gitu kan. Pinter nggak? Cerdas nggak? 48 soal daripada 50 soal. IQ-nya dia berapa nih kira-kira gitu kan. Nah, ya nggak bisa begitu. Ponaknya dia yang umurnya 6 tahun, gitu kan, mengerjakan itu soal benar dia 20 soal. Kan gitu kan. Apakah ponaknya dia lebih bodoh daripada dia? Karena dia hanya bisa 20 soal, sementara dia bisa 48 soal. Nggak bisa. Karena ini tidak sebanding. Tidak bisa dibandingkan. Karena CPM itu peruntukannya memang untuk anak-anak, gitu kan. Kalau untuk yang dewasa bukan CPM namanya adalah SPM untuk yang standar progressive metric atau APM, advanced progressive metric, kan begitu kan? Ini hanya APM ini ya, misalnya APM itu hanya 36 soal gitu kan. Dia mengerjakan bisa 15 gitu udah bagus. Misalnya susah sekali. Seperti itu. Karena apa? Karena norm itu kalau Pak Aswar nyebutnya keumuman gitu loh. Keumuman itu bisa dibandingkan dengan grupnya, sering makanya disebut sebagai grup reference, kan begitu kan. Jadi misalnya kelas ini adalah kelas angkatan 2021 misalnya, 2020 gitu kan. Ya dibandingkan dengan satu angkatan misalnya. Itu grupnya kan begitu kan. Atau mungkin tes intelijensi dibandingkan dengan apa? Ini dibuat untuk masyarakat Indonesia. Normanya norma apa? Norma nasional atau norma daerah? Kan begitu kan? Oh, karena tes ini hanya diuji cobakan di Jawa, ya normanya hanya norma Jawa. Oh, saya maunya norma Indonesia. Normnya adalah Indonesia. Ya kalau begitu berarti saya harus punya sampel untuk seluruh Indonesia, kan begitu kan? Jadi norm ini adalah keumuman. Ini dijadikan pembanding dan ini yang paling sering digunakan. Hampir semua tes intelijensi itu menggunakan pendekatannya adalah norm. Norm itu bisa usia, bisa pendidikan, kan? Bisa kelas, dan sebagainya. Norm, ya seperti itu. Nah, kelemahannya apa? Ya namanya norm. Itu ya itu tadi kayak perbandingan antara dia dapat 48 sama 20. Kalau 48-nya dia dibandingkan 20-nya ponakannya dia, ya nggak bisa dibandingkan. Dia harusnya dibandingkan dengan yang seusia. Ternyata Puguh dapatnya 50 soal 50, benar semua. Terus ternyata siapa lagi misalnya Intan dapatnya 49. Nah, jadi membandingkannya adalah ke kelompoknya. Bisa kelompok usia, kelompok pendidikan, kelompok kelas, atau kelompok perkembangan. Nah, ini mungkin kalau kita ingat teori perkembangan ya, karena masing-masing perkembangan ada. Sedangkan kalau kriteria ya disesuaikan pada sebuah kriteria, ditetapkan sebuah kriteria. Apa contohnya? Contohnya ya misalnya gini, saya mau seleksi tim panahan yang mau maju ke PON. Ya, misalnya begitu kan, maju ke PON mewakili DIY, ya, misalnya gitu kan. Saya punya kriteria. Mereka yang maju ke PON itu jika dia 4 kali babak, ya 4 putaran, masing-masing skornya, karena ini hanya 3 anak panah ya, 3 anak panah itu skor maksimal itu adalah 30 ya. Saya memiliki berarti ini kan 3 kali memanah strike ya, dapat 10 kan begitu kan. Saya punya kriteria yang mau saya kirim yang nilai minimalnya adalah 8. Berarti berapa? 3 kali 8.
Jadi saya punya mensyaratkan mereka yang mau dikirim untuk PON adalah yang skornya 4 kali berturut-turut itu 24 ke atas. Paham ya kalau kriteria ya? Jadi ada kriterianya. Jadi ada ketentuan yang kita tetapkan. Jadi kamu bisa sih ikut PON, tapi skormu harus di atas 24. Tapi ya jelek ya, 24 itu rendah ya. Rata-rata itu biasanya 27 ya. Jadi 3 anak panah kali 9. Nah, ini baru prospek untuk dapat medali. 3 kali 9. Jadi ini terlalu rendah 24. Tapi yang paling bagus ya 27. Nah, kriteria ini kan siapa yang menetapkan? Yang menetapkan ya pengembang kan atau expertnya kan. Mau 27, mau 24, pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dasarnya apa? Penguasaan, makanya kompetensi kan. Oh, dia bisa menguasai apa gitu kan. Makanya kriteria itu berdasarkan pada konstruk yang sudah ditetapkan. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, salah satu yang kita lakukan dalam interpretasi itu yang disebut dengan kategorisasi skor. Jadi skor yang kita peroleh itu harus kita klasifikasi dan kita kategorisasi skornya, teman-teman. Jadi mau tidak mau, kalau kita menginterpretasi kan kita harus mengelompokkan ya, seseorang itu berada dalam kelompok mana. Ya, apakah dia masuk kategori gifted atau genius, kemudian cerdas, kemudian dia masuk rata-rata average, atau dia masuk borderline, atau dia masuk dalam kategori yang sangat rendah, atau mungkin kita nyebutnya apa ya, retardasi mental. Itu pun ada retardasi mental berat, sedang, ringan, ada debil, imbecil dan sebagainya kan mau tidak mau setiap kali kita melakukan pengukuran itu, skor itu kalau sudah kita konversikan, ya kita kategorisasikan gitu kan. Dan dalam proses kategorisasi skor ini ada 2 pendekatan. Yang pertama menggunakan skor hipotetik, yang kedua menggunakan skor empirik. Ini nanti kalian kalau sudah skripsi akan bicara tentang itu. Tetapi ini kalian harus tahu dari sejak awal saat ini. Jadi kalau kita mau melakukan kategorisasi, itu kita bisa mendasarkan pada skor hipotetik atau skor empirik. Namanya juga hipotetik. Hipotetik itu berarti sifatnya adalah teoritis. Ya, teoritis itu ya kayak kalian nyari pasangan aja. Saya mau cari istri yang solehah, pinter, cantik, kemudian kaya. Alah, ya itu ya, hipotetik itu ya teoritis gitu, kriteria ya. Jadi kita menetapkan istilahnya sesuatu itu berdasarkan asumsi ya, istilahnya teoritis ya, namanya juga teoritis kan. Dia harus punya kepribadian yang baik, dia harus setia, dia harus melayani. Wah, hipotetis ya, monggo-monggo saja, namanya hipotetis, teoritis itu kan. Tetapi nanti kita akan berhadapan dengan sebuah data di lapangan, namanya empirik gitu kan. Data empirik, empiriknya seperti apa gitu kan. Itu tadi dia soleh sih, tapi nggak pinter, nah, gitu kan. Dia soleh sih, tapi nggak begitu cantik, gitu kan. Atau yang ganteng ya, wah dia tuh ganteng sih, tapi agak kurang setia. Nah, itu namanya empiris kalau dalam hal perjodohan seperti itu. Jadi mana yang kita mau pakai? Mau hipotetik atau empirik, kan begitu kan? Ini pertanyaan skripsi yang selalu sejak zaman saya kuliah sampai sekarang itu jadi pertanyaan terus. Pak, saya itu kalau mengklasifikasikan responden saya masuk kategori apa itu pakai empirik atau hipotetik, kan begitu kan? Itu pertanyaan yang selalu berulang-ulang dan terus-menerus. Dua-duanya bisa, ya, dua-duanya bisa. Apa prasyaratnya? Hipotetik itu kalau jumlah responden kita nggak besar. Jumlahnya kecil ya, mungkin hanya puluhan, ratusan, ya pakai hipotetik, kan begitu kan? Ini menurut, kalau dulu di tempat kita itu ada Prof. Asmadi dan Prof.
Aswar ini yang jadi acuan itu. Kalau Pak Aswar itu arahnya ke hipotetik, gitu kan. Kalau Pak Asmadi arahnya ke empirik, gitu kan. Jadi mazhabnya mau ikut yang mana, gitu kan. Tapi saya bisa tangkap sebenarnya sama ide pokoknya. Kalau N-nya besar, N besar itu berapa ya, ribuan lah begitu. Kamu bisa pakai skor empirik untuk mengkategorisasi. Jadi ini tergantung N-nya, jumlah N ya. Ini sebenarnya pandangan para senior kita, para guru-guru kita itu. Sedangkan kalau N-nya tidak memenuhi syarat gitu kan, atau hanya kecil ya pakai hipotetik saja begitu kan. Karena teman-teman hasil riset itu menunjukkan begini, semakin besar N kita, sebaran data atau skor empirik kita itu nanti akan mendekati sama dengan skor hipotetik. Ini pernah saya lihat di tes PAPS ya, Pak Wahyu mungkin bisa cerita. Tes PAPS itu 120 soal. Secara hipotetik, rata-ratanya berapa? Ini benar salah ya? Benar salah ya? Benar salah. Jadi kalau orang benar semua, skornya berapa? 120. Kalau salah semua, skornya 0. Kalau diambil rata-rata, berarti 0 plus 120 dibagi 2. 60. Ya. Itu hipotetik ya, secara hipotetik ya. Soal 120 soal benar salah, itu 0 sampai 120. Hipotetiknya adalah 60. Dan ternyata setelah dilakukan tes dengan jumlah responden ribuan gitu kan, ternyata min-nya itu memang ya sekitar 60. Walaupun ketemu satu kelompok min-nya 65, kelompok yang lain ketemu 56, kelompok yang lain ketemu 60, begitu digabungkan antara min hipotetik dengan empirik ini sama, dan itu tes yang bagus seperti itu, antara empirik dan hipotetik itu sama. Jadi ini saya bawa ke konteksnya dulu. Jadi mau pakai hipotetik atau empirik itu sangat tergantung pada ketersediaan data kita, ya. Karena data kalau dengan jumlah yang banyak, nanti antara hipotetik dan empirik ini mendekati identik, hampir sama. Ya paling enggak ya nanti mungkin 60, kemudian yang satu 58,9. Ya ini sebenarnya hampir sama. Atau tapi kalau yang hipotetiknya 60, kemudian yang empiriknya 40, nah ini baru problem. Padahal N-nya besar, berarti soal itu nggak mencerminkan sesuai dengan yang diharapkan. 40 dengan 60 kan jauh ya. Tapi kalau 59,9 dengan 60 itu ya masih relatif sama. Seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, apa itu skor hipotetik? Ini ilustrasi. Ilustrasinya. Oh, ini kebalik. Oke, saya ubah dulu. Oke, skor hipotetik atau yang sifatnya teoretik. Ini ilustrasi saja. Tes A mengukur kemampuan mengingat. Terdiri dari 20 soal. Tes memori ya. Bukan memori masa lalu kalian. Jawaban benar mendapatkan skor 1, salah skornya 0. Kemudian tidak ada pengurangan skor pada nilai ini. Mari kita jawab. Berapa skor minimalnya tes ini? 0. Oke, 0 betul. Oke. Maksimalnya berapa? 20. Oke, 20. Rata-ratanya berapa? Rata hipotetiknya. 10 ya. SD-nya berapa? Nah, ingat-ingat ya, kalau kita ngitung SD itu gini ya, teman-teman. Standar deviasi ya, dalam sebuah distribusi skor, seperti ini, terbagi dalam berapa SD? 6, Pak. 6 ya, 3 di sebelah kiri, minus 1, minus 2, minus 1, dan ini 0, ini plus 1, plus 2, plus 3. Jadi dalam sebuah distribusi itu ada 6. Totalnya itu ada 6 SD. Ya, 6 SD. Jadi kalau ditanya SD hipotetik itu adalah, ya, SD hipotetik itu sama dengan
skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi 6. 6 itu dari mana? Karena dalam satu distribusi itu ada 6 SD, yaitu 3 sebelah kanan dan 3 sebelah kiri. Jadi ini berapa nih? 3,33 Pak. 20 kurangi 0 berarti 20 dibagi 6. Berapa nih? 3,33. Ya. Paham ya teman-teman? Oke. Ini namanya hipotetik. Jadi teoritik ya, secara teoritik. Oke, kemudian kalau kita lihat ilustrasi 2 nih. Skala ini kalau tadi tes, skala B mengukur ketangguhan mental terdiri dari 30 butir soal dengan 5 respon jawaban, yaitu dari sangat sesuai sampai sangat tidak sesuai. Berapa skor minimalnya? 30, Pak. 30 Pak. 30. PS sampai sangat sesuai. Berapa nih? 30. Karena ini diberi skor 1, ini sampai 5 kan begitu kan? Skor maksimalnya berapa? 150. 150. 150. Oke, rata-ratanya berapa? Rata hipotetiknya. 60. Ya, kalau rata bukan ya teman-teman, bukan dikurangkan ya. Ini 30. Ini 150. Berapa yang di tengah-tengah ini? 60. Bukan. 90, Pak. Iya, betul. Jadi ini ditambah ya. Jadi 30 ditambah 150. Kenapa ditambah? Dibagi 2. Karena kita mencari titik tengah. Sama dengan min. Kan kalau sebuah distribusi normal itu kan dulu kan diajarkan bahwa min sama dengan median sama dengan modus kan gitu kan. Sama dengan titik tengahnya. Jadi ini adalah 180 dibagi 2 ini 90. Oke. Berapa SD-nya? Nah, kalau SD pakai range. SD hipotetiknya berapa? Alifa? 30. Alfia, Ding, Alfia. 30. Sebentar. Enggak 20. 20. Oke. Dibagi 6. Berarti 120 dibagi 6 sama dengan 20. Paham ya teman-teman sampai di sini ya? Mencari skor hipotetiknya ini atau teoritik ini. Minimal tahu, maksimal tahu, rata tahu, kemudian SD-nya tahu. Ini 20 ya. Oke, karena ini kalau disebarkan begitu, ini angkanya di sini 90, berarti ini 110 kan begitu kan? Terus di atasnya adalah 130, kemudian 150 kan begitu. Oke, baik. Jadi dasarnya itu. Nah, kalau yang skor empirik apa? Ya, skor empirik itu adalah skor yang dihasilkan dari sebuah pengukuran yang bersifat real. Jadi data di lapangan kita apa hasilnya. Ternyata tes A tadi yang memori tadi, skor minimalnya itu 8. Ini data di lapangan ya. Skor maksimalnya 19, minnya adalah 14,5 dan SD-nya 2,25. Katakanlah ini N-nya dilakukan pada berapa orang ya? 2000 responden. Wah, 2000 testi misalnya N-nya. Ketemunya ini. Seperti itu. Nah, kadang-kadang antara empirik dan hipotetik ini juga nggak sama gitu. Tapi itu ada interpretasinya, ada maknanya. Misalnya begini. Setelah dibandingkan, ini kita bandingkan nih perbandingan antara hipotetik dan empirik. Ya, ini hipotetik empirik. Kita lihat ya. Hipotetiknya skor minimalnya adalah 0. Empiriknya skor minimalnya adalah 8 pada 2000 orang ini. Skor maksimalnya secara hipotetik 20, tapi secara empirik maksimalnya hanya 19. Nggak ada yang dapat 20. Oke. Minnya rata-ratanya secara hipotetik adalah 10. Tetapi secara empirik 14,5. Oke. Standar deviasinya 3,33, tapi secara empirik 2,25. Apa maknanya coba? Ada yang mau komentar?
tentang tes A ini? Coba lihat angkanya itu. Apa komentar Anda tentang tes A? Salsabila. Salsabila lama ya, tutup ya. Kolam renangnya Salsabila. Salsa. Apa yang kamu tangkap dari data ini? Berarti nggak ada yang salah semua gitu, Pak. Iya, oke. Nggak ada yang salah semua, oke. Tapi lihat dari perbandingan antara hipotetik dan empirik, tentang tes ini apa yang kamu tangkap? Itu Pak, nggak ada yang salah dan nggak ada yang sempurna, Pak. Oke, baik. Itu datanya ya. Tapi kesimpulan dari tes ini, kira-kira apa yang bisa melihat? Bisa di-chat juga. Ada yang mau komentar tentang tes ini? Gina nih kayaknya mau komentar nih. Nggak jadi Gina. Ya wes, buku ini langganan komentar. Go. Ya Pak, izin jawab. Jadi kalau menurut saya alat tesnya ini masih butuh diperbaiki lagi Pak, gitu. Karena Alat tesnya Pak, karena ini agak sedikit jauh berbeda Pak, gitu. ya, kalau saya tanya, tesnya ini mudah atau sulit? Mudah Pak, karena ini skor maksimalnya itu tidak hanya beda 1 gitu Pak. Oke, mudah. Kamu bilang mudah karena melihat apanya? Go. Skor maksimalnya atau rata-ratanya? Skor maksimalnya Pak. Skor maksimalnya ya, yang diperoleh ya. Padahal Iya, ini mungkin hanya berapa orang gitu kan. Ya, oke. Tia, coba Tia. Apa yang kamu tangkap dari tes ini? Yang dia lihat sih Pak, kayaknya variasinya tuh malah lebih banyak gitu di empiriknya Pak. Jadi lebih dekat-dekat gitu. Oke. Jadi tes ini termasuk kategori mudah ya. Karena rata secara teoritis skornya itu 10, tetapi ternyata 14,5. Semua tes T yang 2000 itu kalau diambil rata-ratanya 14,5. Berarti bagi 2000 orang ini tes ini gampang ya nggak? Iya. Wong secara hipotetik minnya harusnya cuma 10, tapi mereka bisa 14,5. Sebagian besar skornya di atas 10, kan begitu kan? Nah, kalau yang tes seperti ini, kalau kita gunakan acuannya adalah yang hipotetik, tes ini akan menghasilkan skor yang disebut sebagai overestimate. Ya nggak? Overestimasi. Karena apa? Karena sebagian besar nanti yang dites dari 2000 orang ini, nanti lebih dari 60% itu dia IQ-nya, memorinya tinggi gitu kan. Jadi ini soalnya berarti terlalu mudah gitu kan, dan itu sering terjadi seperti itu. Saya pernah cerita kan tentang tes salah satu seleksi yang luar biasa ya. Ada tes bahasa Inggris ya untuk seleksi pegawai. Soalnya itu 20 soal. 20 soal ya, tes bahasa Inggris ini. Digunakan untuk puluhan atau ratusan ribu peserta tes di Indonesia. Kemudian panitia kebingungan untuk membuat passing grade, karena passing grade-nya 20 soal ini harus ditetapkan menggunakan surat keputusan. Kan begitu kan? Ini saya berikan ilustrasi saja. Saya ditanya, Pak, berapa nih passing grade-nya, Pak? Soalnya berapa? 20. Kita pengen pegawai yang berkualitas atau tidak? Pengen yang berkualitas. Ya kalau saya ditanya passing grade-nya ya 70% dari 20. Saya bilang 14. Gimana kalau passing grade-nya 14? Pak, kalau yang passing grade-nya 14, nanti yang lolos itu hanya 2%, Pak. Kok bisa? Aku bilang gitu kan. Saya tanya, min empiriknya berapa? Rata empiriknya dari 20 soal itu. Ini disajikan pada sekitar 110.000 orang, ratanya itu 4.
Rata empiriknya itu 4. Padahal hipotetiknya kan 10, ya kan? 20 soal kan hipotetiknya 10. Dan ratanya itu 4. Ratanya 4, betul Pak. Ini untuk sekian ratus ribu peserta. Terus saya tanya, kalau ratanya 4, buat apa tes itu diselenggarakan? Saya bilang gitu kan. Berarti kan semua peserta kesulitan mengerjakan itu, ya kan? Karena ratanya hanya 4. Itu kalau pelajaran matematika gitu kan. Soalnya berapa, Dik? 10. Nilaimu berapa? 2. Mosok passing grade kok nilai 2? Aku bilang gitu. Saya bilang, passing grade ya kalau nilai 10 ya 7 gitu kan, oke. Kalau 5 ya boleh gitu kan. Tapi kalau 4 itu kan rendah sekali. Saya bilang tes itu dihilangkan saja. Ya, terus kemudian dihilangkan beneran. Oke. Baik, teman-teman. Satu lagi, jadi kemudian kita mau pakai apa, empirik atau hipotetik, yaitu tergantung pada tadi yang saya sebutkan tentang responden, tentang sebaran data dan sebagainya. Nah, biasanya kita pakai rumus ini, kategorisasi skornya. Jadi kategorisasi skor itu kalau 3 kategori berarti sebuah distribusi, ini kan, dibagi 3 kan, 1. Nah, ini rendah, ini sedang, ini tinggi kan begitu kalau 3 kategori. Batasnya apa? Oh, ini batasnya kalau ini 1 plus 1 SD. Ini minus 1 SD. Ya, ini minnya ya, tengah ini min. Nah, tengahnya. Jadi, seseorang dikatakan skor terhadap variabel yang diukur itu tinggi kalau dia memiliki nilai X-nya atau skor dia itu lebih besar dari sama dengan min ditambah 1 SD. Ini tinggi. Paham ya? Sedang kalau dia antara minus 1 SD sampai plus 1 SD. Ini sedang. Ini sedang. Ya. Sedangkan kalau rendah kalau dia di bawah 1 SD, minus 1 SD. Itu kalau kategorisasi skor. Kalau kita menggunakan 3 kategori. Kalau 5 kategori seperti apa? Kalau 5 kategori, jadinya seperti ini. Jadi sekali lagi, ini distribusi. Seperti itu, kemudian kita pecah menjadi 5. Oh, batasnya berapa? Ini kan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang tinggi, sangat tinggi itu kalau lebih dari 1,5 cc. Ini 1, ini 1,5 berarti di sini. Nah, ini plus 1,5. Ini sangat tinggi. Terus kemudian setengah SD di sini berarti setengah. Ini adalah tinggi. Kemudian ini setengah SD juga di sini berarti ini sedang. Kemudian ini 1,5 SD di sini. Ini rendah dan yang paling bawah adalah sangat rendah. Seperti itu. Kategorisasi skor. Ini penting untuk menginterpretasi ya teman-teman karena kita harus menarik kesimpulan nih. Nah, termasuk kalau kan membuat nilai kalian itu kan begitu kan, wah ini berapa di bawah SD nih, wow ya berarti nggak lulus, nah, misalnya itu kan. Dan ini kita gunakan sewaktu-waktu. Jadi di dalam dunia riset kita sehari-hari bahkan untuk aplikasinya kita pakai seperti itu. Nah nanti kalau aplikasinya seperti ini. Ya, jadi ini sebagai ilustrasi. Tes C terdiri dari 40 soal memiliki rata 22,5 sampai SD 3,25. Jika dilakukan kategorisasi skor ke dalam 3 kategori, berapakah batas nilainya? Nah, harus diisi sini. Kalau 5 kategori, berapa batas nilainya? Ya, itu. Tapi nggak usah dilakukan, waktunya nggak cukup. Saya rasa itu tambahan tentang skor, teman-teman. Jadi ini sebenarnya melanjutkan tentang teori skor yang kemarin, sebelum diimplementasikan dalam konteks validitas, reliabilitas, termasuk rumus-rumusnya, saya masukkan itu dulu, karena pemahaman tentang ini sangat penting nanti dalam pembuatan tugas akhir maupun dalam riset-riset. Pak Wahyu dan kawan-kawan mungkin ada yang mau ditambahkan, waktunya masih cukup panjang, monggo. Monggo teman-teman tanya jawab aja. Jadi lebih ke arah yang praktis. Oke. Aang itu kayaknya mau menambahkan. Ya, silakan Mas Aang.
nggak ada kayaknya Mas. Udah udah cukup. Ya paling ya skor cuma itu aja sih, teori skor. Oke, baik. Yang lain? Bu Afin, Cika? Oh, Pak Eli juga ada. Dan cukup. Ye, Pak Wahyu nih kayaknya harus menambahkan. Nambah apa? dan Saya nambah menjelaskan. apa? Jadi memang skor itu banyak sekali teman-teman. Mungkin kita list ya skor. Ada skor subtes, terus ada skor total gitu. Nanti itu beda gitu ya. Ada skor yang didapatkan dari rata, ada skor yang didapatkan dari total gitu. Terus ada apa lagi ya? Jadi macam-macam nanti teman-teman jika mengeksplorasi skor gitu. Nah, kita harus menilik lebih lanjut. Nah, nanti yang dimaksud dengan skor ini apa gitu. Ada tadi sudah dijelaskan Pak Ari, ada skor mentah, ada skor terstandar gitu. Nanti macam-macam juga kan teman-teman juga sudah belajar, ada skor dalam bentuk persentil, sudah dipelajari, skor dalam bentuk satunya lagi itu Steinheim gitu. Nah, itu intinya itu bagaimana informasi mengenai hasil pengukuran itu dipahami gitu. Kadang-kadang itu kita bertanya kenapa sih kok pakai skala 500-an gitu ya. IQ kok pakai 100-an gitu. Karena informasi itu lebih enak daripada 0 sampai 100. Mungkin beberapa orang itu standarnya itu ada di tengahnya, itu ada di 100 daripada di 50. Itu bisa jadi itu antar satu negara dengan negara yang lain beda. Mungkin di satu negara itu ada yang seneng rata-ratanya 100, ada yang deviasinya 10. Kalau IELTS berapa ya teman-teman? Saya udah lama tidak mengenal IELTS itu, rata-ratanya berapa? Coba, ini cuma eksplorasi aja berdasarkan pengalaman praktis. Ada yang pernah tes IELTS? Tesnya Asep, Pak. IELTS itu rata-ratanya berapa, sehingga nanti teman-teman akan tahu. Misalkan, oh passing grade-nya IELTS segini, berarti oh rata-ratanya segini secara deviasi. Intinya seperti itu sih. Jadi macam-macam, ada yang kalau nggak salah sekarang itu GRE itu ada yang tengah-tengahnya rata-ratanya 700. Ada ada yang 500, macam-macam. Nah, nanti teman-teman harus mengetahui bagaimana mentransformasi skor dari satu metrik ke metrik yang lain. Jadi itu juga dilakukan oleh Asep gitu ya. Bagaimana TOEFL Asep dikonversi ke TOEFL gitu ya, IELTS ditransformasi ke TOEFL atau TOEFL ke IELTS dan sebagainya. Itu teman-teman harus tahu. Intinya sih mengenal standar deviasinya dan mengenal rata-ratanya. Itu jadi IQ yang metriknya 100 dikonversi ke model PAPS yang rata-ratanya 500, itu teman-teman juga harus tahu. Tapi kalau sudah tahu minnya setelah deviasinya itu enak sekali. Oke. Tapi memang ada yang saya agak sedikit kaget dengan skor Asep, Pak Wahyu. Ya, gimana? Dia pakai standar apa ya? Ratanya dia kok 209 itu loh. Saya bingung. Itu pakai standar skor apa? Ada rata-rata kok 209. Ya, aturan saya sendiri. tidak mau berkomunikasi dengan bagian pengukuran digital. Asep maksudnya. Asep ya, Asep itu dasarnya nggak jelas juga itu angkanya itu loh. Nggak, maksudnya rujukannya ya. Ya, jadi memang harus ada rujukannya. Nah, ini mungkin Pak Wahyu bisa menjelaskan. Kalau kita riset itu sebaiknya yang kita olah itu data mentah atau data konversi. Misalnya kita ada tes intelijensi gitu kan. Misalnya CFIT itu ada berapa itu? 36 soal misalnya itu kan. Terus kemudian ketemu kan skor 19, itu skor 19 itu kalau dikonversikan menjadi AGI itu menjadi
100. Skor 25 menjadi 110 kan begitu kan. Nah, yang dipakai itu sebaiknya skor hasil pengukurannya yaitu raw skornya atau skor konversinya yaitu angka IQ-nya. Nah, ini Pak Wahyu mungkin bisa jelasin. Ya, kalau menurut teman-teman yang mana ini? Jadi misalkan katakanlah skor 50 itu nanti jika dikonversi setaranya 100. Skor 70 katakannya 100, 115. Nah, kita langsung lontarkan ke mahasiswa aja, Pak Ari. Pakai yang mana ya? Skor mentahnya atau skor yang sudah di konversi. Transformasi. Transformasi atau nggak apa-apa loh salah teman-teman. Iya, yang penting teman-teman punya alasan gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya. Izin menjawab Pak Wahyu. Ya, buku. Kalau menurut saya lebih baik menggunakan yang data mentah karena dari situ kita bisa lihat aslinya di lapangan itu seperti apa Pak. Jadi masih bentuk murninya begitu Pak. Terima kasih. Oke. Jason itu konversi mungkin ada alasannya Jason. Di chat Jason nulis konversi. Ini suara saya terdengar jelas nggak ya, Pak? Yo, jelas. Oke, Pak. Jadi mungkin yang konversi karena kalau mentah tuh saya mikirnya tuh belum diolah sama sekali gitu, Pak. Tapi kalau yang dari konversi itu udah kayak kelihatan perbandingannya sama yang teman-temannya gitu. Jadi nanti pakai rasio gitu, Pak. Gitu. Kayak kalau misalnya skornya 7 kan berarti kan terus maksimalnya 10 gitu, Pak. Nanti 7/10. Nanti kalau dibikin di tes yang lain gitu berarti nanti pakai 7/10-nya dari skornya itu yang Pak. Kalau misalnya maksimalnya 500, bawahnya 0 gitu berarti nanti 7/10-nya dari itu Pak gitu kalau saya nangkapnya. Ya. Oke. Satu lagi lah biar ini ya satu-satu ini. Iya, satu lagi. Oke. Imbang ini. Imbang. Ya, coba Devita. Halo Pak, apakah suara saya terdengar? Soalnya unstable. Ya, nggak apa-apa. Terdengar. Jelas. Tes. Kalau saya juga aduh, putus-putus ya Pak? Jelas. Yuk, lanjut. Oh iya. Kalau menurut saya tuh, saya tadi juga agak bingung diskusi di chat dengan teman saya. Yang pertama, kalau misalkan subjeknya itu diberi tes yang sama, kalaupun skor mentahnya langsung dibandingkan satu subtes gitu, itu akan mendapatkan perbandingan yang sama. Kalaupun itu dikonversi, kalau misalkan subtesnya cuma satu gitu. Tapi kalau subtesnya berbeda-beda kayak tadi ada subtes A, subtes B, subtes C, itu lebih baik dikonversi terlebih dahulu karena kan biar bisa langsung dibandingin gitu Pak. Dan itu nggak bias. Apalagi kalau misalkan subtesnya itu ada bobot tertentu seperti itu Pak. Terima kasih. Sudah berhasil ini mengajarkan teori tentang skor ya. Jadi ada pertimbangan mengenai subtes, ada pertimbangan mengenai bobot gitu. Sudah ya. Berarti yang menang yang ini ya, yang konversi ya. Jadi teman-teman skor IQ itu adalah skor yang sudah dikonversi berdasarkan usia. Jadi sama-sama betul 50. Yang usianya 10 sama 11 tahun pasti akan berbeda ininya IQ-nya gitu. Nah, dengan ketika kita misalkan partisipannya itu semuanya berbeda-beda usianya, ada yang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Ya, jadi jangan menggunakan jumlah jawaban benar gitu karena jumlah jawaban benar nanti tidak fair gitu ya, ada yang usianya 10 sampai 11 tahun. Itu untuk IQ. Sehingga yang perlu dibandingkan itu adalah ya skor IQ-nya. Misalkan kita membandingkan IQ desa dan kota gitu. Anak-anak desa
dan kota misalkan, jadi menggunakan skor IQ. Tapi kalau misalkan kita mengeksplorasi lebih lanjut, ya mungkin bisa menggunakan skor standar. Mungkin seperti itu Pak Hari. Ya, oke. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi memang kalau belum dikonversikan namanya belum IQ. Gitu loh. Oh iya betul. jadi itu yang harus harus dipastikan bahwa kalau yang disandingkan skor mentah itu belum skor IQ. Padahal kita kan mengkaji variabel namanya IQ gitu. Jadi memang itu harus yang sudah dikonversikan menjadi skor IQ yang disampaikan oleh Devita tadi, Pak Wahyu juga ya yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Saya rasa itu ya teman-teman menarik ya. Ini kalau kita tambah diskusinya ini akan semakin keren lah Satu lama-lama. lagi. Tapi ya silakan Bu. Saya bertanya, kalau skalanya itu multidimensi, contohnya Big Five, ya, itu konversinya gimana? Satu persatu kah dimensinya begitu? Menuju norming itu loh. Ya. Oke, Bu. Oke. Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan. Ini kita lontarkan teman-teman. Jadi Big Five itu ada 5 karakter kepribadian ya, faktor kepribadian. Jadi kalau mau mengkonversikan menjadi atau mengkategorisasikan, itu mau sendiri-sendiri atau mau dijadiin satu. Silakan. Ini pertanyaannya kayaknya terkait yang sedang dilakukan oleh UPKM itu, renorming. Soalnya asistennya belum bisa kerja Pak Wahyu. Iya. Oke, Rima, silakan. Rima Sukmawati. Maaf ya Pak, izin jawab. Maaf kalau salah. Kalau menurut saya, kalau kasusnya multidimensi itu beda-beda sih Pak, nggak bisa harus dipisahkan, nggak bisa disatukan. Karena itu mengukur variabel yang berbeda. Baru kalau misalkan unidimensi itu baru bisa digabung. Gitu sih Pak, menurut saya. Terima kasih. Oke, makasih Rima jawabannya. Ada komentar lagi yang lain? Atau mau ditanggapi langsung Pak Wahyu? Ditegaskan. Langsung aja Pak Wahyu, ditegaskan. Ini saya izin share ambil dari contoh normingnya PIR, salah satu tes yang berbasis Big Five. Ini di gambar ini kita lihat di sini, ini masing-masing PIR ini lengkap karena memang itemnya 200-an ya. Jadi di yang besar, dimensi yang besar seperti neuroticism itu ada minnya, kemudian extraversion itu ada juga minnya, openness. Nah, di masing-masing dimensi ini ada facet, ada min-minnya juga. Nah, inilah teman-teman yang yang kita jadikan norming. Ada min, ada standar deviasi gitu. Jadi teman-teman tadi sudah diajarkan. Jadi misalkan orang skornya 20 gitu. Kalau di anxiety berarti dia termasuk anxiety-nya sedang ya. Karena anxiety yang sedang itu antara berapa ini, 19 ditambah 5 lah katakanlah ya, 24 ya. Jadi berarti sekitar 20 15 sampai 25. Nah, betul, 15 ya. sampai 25 masih dari sedang. Anxiety sedang. Tapi di angry hostility kalau skornya 20 atau 21 ya, tinggi angry-nya, soalnya rata-rata angry-nya di sini 15 ditambah 1 SD 2. Jadi masing-masing ini berbeda-beda dan masing-masing neuroticism dan extraversion berbeda karena jumlah butirnya lebih banyak ya yang di neuroticism ini, sehingga ininya ratusan gitu ya. Tapi kalau anxiety itu sekitar berapa ya? Sekitar satunya itu kira-kira berapa butir ya? Saya lupa ini. Pokoknya itu PIR itu range-nya 1 sampai 5. 9 butir Pak itu berarti.
9 butir ya kira-kira ya. Ya kan Seperti dihitung itu kan, saya kalikan 2, saya kalikan 2, saya kurangi 5. Ya kira-kira. Mungkin kira-kira Bisa dikira-kira. 10 ya, 10 butir mungkin ya. Seperti kalau yang ini berarti total 1 2 3 4 5 6. 6 kali 6 kali 10 60 guys. Jadi neotism ini 60 butiran kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk menghadapi tes yang bersifat unidimensi, normingnya berbeda-beda tergantung dari dimensinya. Ini pertanyaan yang sangat praktis sekali ini yang dilontarkan oleh Bu Afin. Dan asistennya itu belum bisa menjawab. Oleh karena itu supaya Oh ya. asistennya itu bingung. Ramel itu TAPP aja Joni sih. Lolos. Ya. Baik. Okay. Makasih Pak Wahyu, makasih Bu Afin. Ada lagi? Saya rasa cukup ya teman-teman. 902 ini nanti kalau kita hemat energi. Kita korupsi waktu dikit, enggak juga. Kita kalau ngikuti S-Corrector, kita hanya bisa 50 menit, 50%. Oke, baik. Hari Rabu kita lanjut.